Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, pada pelajaran BTP kali ini, kita akan langsung praktek ya. Jadi mempraktekkan teori yang sudah kita bahas di buku paket ya. Jadi kita praktek sekarang. Jadi ini bukan praktek untuk PTS ya, tapi praktek biasa aja. Karena BTK itu harus lebih sering praktek. Nah, anak-anak nanti di rumah harus lebih sering berlatih ya, membaca Al-Quran, sering praktek, biar cepat lancar, biar cepat bisa baca Al-Qurannya ya. Sekarang kita mulai dari surat An-Nas aja ya, surat An-Nas terlebih dahulu. Jadi kita maju ya, juz amma misalkan, surat An-Nas. Sok, anak-anak boleh dibawa Al-Qurannya, boleh dilihat Al-Qurannya ya. Kita bahas tajwidnya. Langsung saja. Baik, Iqbal di sini akan mencontohkan membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak-anak, kita bahas dulu ya surat An-Nas tajwidnya. Di sini Bapak mungkin hanya ingin menerangkan mad tabi'i terlebih dahulu. Jadi anak-anak harus benar-benar paham banget itu ya mad tabi'i. Jadi panjangnya kan satu alif ya, 2 harokat. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan mana yang termasuk mad tabi'i. Nanti di akhir ada tugas, jadi anak-anak harus memperhatikan. Qul a'udzu. Nah, pada ayat pertama ada kata qul a'udzu, di sana adalah mad tabi'i. Tandanya waw sukun, sebelumnya ainnya berharokat dhammah. Ya. Waw sukun sebelumnya ainnya berharokat dhammah. Jadi dipanjangkannya, dibacanya 2 harokat atau 1 alif. Begini contoh bacanya ya. Qul a'udzu. Nah, jadi jangan qul a'udzu birabb. Nah, tidak bisa seperti itu karena ini hukumnya mad tabi'i harus dibaca panjang 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu mad tabi'i yang pertama. Tandanya waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Qul a'udzu birabbin. Nah, itu alif lam syamsiyah. Tapi yang nun di tasdidnya itu ya, nunnya itu harus ditahan. Ingat, nanti kalau prakteknya anak-anak, nunnya harus ditahan. Jadi begini bacanya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ya. Kalau yang terakhir ini ayat pertama ya, pada ayat pertama nas kan panjang tuh ya. Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Itu namanya mad arid li sukun, mad tabi'i yang ada di akhir kalimat. Ingat, mad tabi'i yang ada di akhir kalimat itu namanya mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Oke, kita langsung ya. Yang kedua, ayat yang kedua. Malikin nas. Nah, malikin nas, maknya jangan dipanjangin, nggak ada mad ya. Malikin nas. Nah, sama, nasnya itu adalah mad arid li sukun. Kemudian ayat yang ketiga, ilahin nas. Ilahin nas, jangan terlalu panjang ya, tadi Pak Iqbal salah. Ilahin nas, la-nya itu 2 harokat. La-nya 2 harokat, itu pun mad tabi'i. Ingat, kalau dalam satu huruf
kemudian dia dikasih fathahnya yang berdiri, ya, maka itu namanya mad tabi'i, kecuali yang ada di atas ha dan yang ada di atas alif, ya. Ada fathah yang berdiri, ya, kecuali di atas ha dan di atas alif semuanya adalah mad tabi'i, ya. Ilahin nas, sama yang terakhir itu mad arid disukun. Kemudian ayat keempat coba lihat nah itu didengungkan bacanya, min syarril waswasil khannas, nah min syarril wa ada alif sebelumnya berharokat fathah, wawunya berharokat fathah, alif sebelumnya berharokat fathah, itu yang di wawu fathahnya, itu maka disebutnya mad tabi'i. Ingat, mad tabi'i itu hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Alif sebelumnya berharokat fathah, kemudian ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, dan wawu sukun sebelumnya berharokat dhamma, huruf sebelumnya, ya. Nas itu sama mad arid sukun. Kemudian ayat kelima, allazi. Nah di sana di sana kan ada iya sukun, sebelumnya za-nya berharokat kasroh, maka itu disebut dengan mad tabi'i. Bacanya harus 2 harokat. Allazi, nah 2 harokat, 2 ketukan bacanya, ya. Alladzi yuwaswisu fi juga sama, itu adalah mad tabi'i, ya sukun sebelumnya berharokat kasroh fi-nya, fa-nya, ya. Nah di sana berarti bacanya 2 harokat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sudurin nas, du itu adalah mad tabi'i, wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah yaitu dal, ya. Berarti dibacanya panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu sama mad arid disukun. Minal jin, nah minal jin, kalau ada mim atau nun di tasdid maka itu harus ditahan bacanya. Minal jin, nah ditahan dulu kan. Minal jinnati wan nas. Nah, sama yang terakhir adalah mad arid lisukun. Nah, Pak Iqbal akan bacakan dari awal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah itu nanti anak-anak coba di voice note, ya, di WA-kan, di voice note ke Pak Iqbal, ya, membaca surat An-Nas harus dengan tajwidnya. Ketika ada nun bertasdid ditahan dulu, ketika ada mad, ya, mad tabi'i atau mad arid disukun, anak-anak dipanjangkan. Kalau mad tabi'i adalah 2 harokat, kalau mad arid disukun boleh 2, 4 atau 6 harokat. Nanti di voice note kan. Kemudian selain itu tugasnya anak-anak coba tulis, ya, kata yang merupakan mad tabi'i yang terdapat dalam surat An-Nas. Tulis kata yang di sana terdapat mad tabi'i pada surat An-Nas. Sudah jelas kan? Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Itu saja mungkin BTQ kali ini, kita praktek saja, ya. Dan nanti seterusnya juga praktek, kecuali nanti setelah semester 2 kita materi lagi. Sekarang semester 1 kita praktek habisin, ya. Nah itu saja mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.